Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan mata pelajaran yang sama, bahasa Indonesia. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Tentang Teks laporan hasil observasi. ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi dari pengertian, ciri-ciri. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga masih membahas tentang teks laporan hasil observasi. Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita capai. Pada kompetensi dasar 3.8, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian KD 4.8, menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan aspek lisan. Nah, itu KD-nya. Kemudian ada tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Setelah mempelajari materi teks laporan hasil observasi, diharapkan siswa mampu menjelaskan struktur teks laporan hasil observasi, mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan menguraikan isi teks laporan hasil observasi. Yang selanjutnya, siswa mampu menyusun atau menulis teks laporan hasil observasi yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Yang terakhir, siswa mampu mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang telah disusun dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, mungkin di sini sudah ada yang tahu apa saja struktur teks laporan hasil observasi. Ya, Bu. Iya, Mbak Pindah, apa? 1. Pernyataan umum Iya. atau klarifikasi dan definisi. Iya, pelan-pelan. Yang pertama apa, Mbak? Pernyataan umum. Iya, pernyataan umum. Selanjutnya, Deskripsi bagian. deskripsi bagian. Ada apa lagi? Simpulan. Iya, simpulan. Nah, simpulan itu boleh ada, boleh tidak. Baik, nah pada buku paket kalian itu ada contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Hutan Tembakau. Nah, coba itu kalian baca terlebih dahulu, kalian amati struktur dan kaidah kebahasaannya.
sudah membaca contohnya itu ya. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu kira-kira yang bagaimana? Coba ada yang bisa? Saya. Ya, bagaimana Mbak pernyataan umum? Berisi definisi, kelas atau kelompok, keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Iya, berisi definisi. Nah, di situ ada hutan tembakau itu ya, berisi definisi dari hutan tembakau tersebut. Kemudian struktur yang kedua, deskripsi bagian. Itu yang bagaimana? Coba ada yang bisa menjelaskan? Yang berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Misalnya Iya. pada binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Betul. Kemudian selanjutnya simpulan. Simpulan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan atau boleh ada atau boleh tidak ada. Iya, simpulan itu boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak wajib ya. 100 buat Mbak Winda. Berikan tepuk tangan. Nah, itu tadi struktur teks LHO. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Belum ya, belum ada. Nah, kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, kalian kan sudah membaca itu contohnya. Nah, dari contoh itu kira-kira apa saja, bagaimana itu bahasa dari teks laporan hasil observasi? Mungkin ada yang bisa? Saya. Iya, apa Mbak? 1. Menggunakan istilah-istilah bidang ilmu tertentu. Betul, menggunakan istilah bidang ilmu tertentu. Itu contohnya seperti nama Latin gitu ya. Ya. Kemudian ada apa lagi? Coba yang belakang Mbaknya. Menggunakan imbuhan asing. Iya, terus selanjutnya. Jenis kata atau kelompok kata yang banyak digunakan dalam verba dan nomina. Iya, menggunakan verba atau nomina, kata benda. Yang selanjutnya, menggunakan kata sambung apa saja itu teks laporan hasil observasi? Yaitu dan, selain itu, di samping itu, dan Iya, sebagainya. benar. Nah, itu tadi ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan istilah-istilah ilmu dari bidang tertentu. Misalnya, nama Latin hewan, nama Latin tumbuhan. Nah, kemudian menggunakan imbuhan asing. Jenis kata atau kelompok kata yang digunakan nomina atau verba, kata benda atau kata kerja. Kemudian menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Menggunakan kata sambung apa saja tadi? Yaitu dan, selain itu, di samping itu, dan masih banyak lagi ya di contohnya ini. Nah, itu tadi ciri kebahasaan dan struktur teks laporan hasil observasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada terus ya. Kita Ya. lanjut ke langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Nah, ini langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan topik. Nah, itu topiknya dapat berupa tumbuhan, hewan, fenomena alam sekitar, maupun objek buatan manusia. Nah, bisa banyak ya topiknya. Kemudian selanjutnya, membuat kerangka. Nah, membuat kerangka itu kerangka disusun berdasarkan hal apa saja
saja yang akan dilaporkan. Kemudian selanjutnya mencari informasi tentang topik tersebut. Yang terakhir, menata informasi menjadi sebuah teks laporan hasil observasi yang utuh. Itu langkah-langkahnya ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada lagi. Nah, kalau tidak ada, Ibu akan membentuk kelompok. Setiap kelompoknya beranggotakan 5 anak. Berhitung saja ya dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Nah, silakan kalian duduk pada kelompok masing-masing. Sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah, dengarkan baik-baik perintahnya. Nah, kalian buat sebuah teks laporan hasil observasi. Nanti Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, video itu digunakan untuk menentukan topik yang akan kalian tulis. Nah, topiknya itu tidak boleh sama setiap kelompok, harus berbeda. Kemudian kalian tulis menjadi sebuah teks laporan hasil observasi yang utuh, dan selanjutnya kalian presentasikan setiap kelompok, dan kelompok yang lain bisa menanggapi. Paham? Paham. Baik, Ibu akan menayangkan sebuah video. Dapat kalian simak baik-baik. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah
100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, berhubung waktunya tidak cukup, kita presentasinya minggu depan ya. Ya. Nanti presentasi per kelompok dan kelompok yang lain boleh menanggapi atau memberikan masukan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Struktur teks hasil Iya, laporan kita sudah belajar observasi. tentang struktur teks laporan hasil observasi. Ada pernyataan umum, terus deskripsi bagian, bagian, ada simpulan. Kemudian kita belajar tentang kaidah kebahasaan. Tadi kaidah kebahasaannya apa saja? jenis kata atau kelompok kata yang banyak digunakan adalah verba dan nominal. Iya, menggunakan kata kerja dan kata benda. Menggunakan apa lagi? Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Iya, nah itu tadi ya kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, tadi kalian juga sudah berlatih menulis atau membuat menyusun teks laporan hasil observasi dengan topik dari video yang telah Ibu tayangkan ya. Ya. Nah, minggu depan kalian tinggal presentasi. Tadi tugasnya jangan lupa dikerjakan. Pertemuan kali ini saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.